Baik, untuk materi selanjutnya yakni mengenai realitas pemasaran baru. Pasar tidak lagi seperti dulu. Pemasar harus memperhatikan dan merespon sejumlah perkembangan signifikan. Poin yang pertama yakni mengenai kekuatan kemasyarakatan utama, di mana kini pasar menjadi berbeda secara radikal sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan kemasyarakatan utama yang kadang-kadang saling berkaitan, yang telah menciptakan perilaku baru, peluang baru, dan tantangan baru. Di antaranya yang pertama yakni mengenai teknologi informasi jaringan, yang kedua globalisasi, yang ketiga deregulasi, yang keempat privatisasi, yang kelima persaingan yang meningkat, dan yang keenam yakni konvergensi industri, yang ketujuh resistensi konsumen, dan yang terakhir transformasi eceran. Nah, untuk poin yang kedua yakni mengenai kemampuan baru konsumen, di mana pelanggan masa ini menganggap perbedaan produk yang satu dengan produk yang lain hanya beda tipis, sehingga mereka kurang loyal terhadap suatu merek. Konsumen semakin peka terhadap harga dan kualitas, dan pencarian mereka akan nilai perhatian apa yang dulu tidak dimiliki konsumen namun kini dimiliki. Yang pertama yakni peningkatan yang berarti dalam hal daya beli. Yang kedua yakni ragam barang dan jasa yang lebih banyak. Yang ketiga, sejumlah besar informasi hampir tentang apa saja. Yang keempat, yakni kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan menerima pesanan. Yang kelima, yakni kemampuan untuk membandingkan catatan terhadap produk dan jasa. Yang terakhir, yakni suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman sepergaulan dan pendapat umum. Untuk poin yang terakhir, poin yang ketiga, yakni kemampuan baru perusahaan, di mana kekuatan-kekuatan baru juga telah berpadu untuk menghasilkan serangkaian kemampuan baru bagi perusahaan-perusahaan masa kini. Yang pertama, yakni pemasar harus menggunakan internal sebagai informasi dan penjualan yang kuat, memperluas jangkauan geografis mereka untuk memberi informasi kepada pelanggan. Dan yang kedua yakni para peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan kaya tentang pasar, pelanggan, prospek, dan pesaing. Untuk yang ketiga yakni para manajer dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi internal di antara pegawai dengan menggunakan internal sebagai internal pribadi. Untuk yang keempat yakni perusahaan juga dapat mempermudah serta komunikasi eksternal di antara pelanggan dalam menciptakan gosip online dan offline melalui para duta, merek, dan konsumsi pengguna lainnya. Untuk yang nomor 5 yakni pemasar target dan komunikasi dua arah menjadi lebih mudah berkuat berkat perkembangan majalah minat khusus, namun kini dimiliki. Yang pertama yakni peningkatan yang berarti dalam hal daya beli. Yang kedua yakni ragam barang dan jasa yang lebih banyak. Yang ketiga, sejumlah besar informasi hampir tentang apa saja. Yang keempat yakni kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan menerima pesanan. Yang kelima yakni kemampuan untuk membandingkan catatan terhadap produk dan jasa. Yang terakhir yakni suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman sepergaulan dan pendapat umum. Untuk poin yang terakhir, poin yang ketiga, yakni kemampuan baru perusahaan,
di mana kekuatan-kekuatan baru juga telah berpadu untuk menghasilkan serangkaian kemampuan baru bagi perusahaan-perusahaan masa kini. Yang pertama, yakni pemasar harus menggunakan internal sebagai informasi dan penjualan yang kuat, memperluas jangkauan geografis mereka untuk memberi informasi kepada pelanggan. Dan yang kedua, yakni para peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan kaya tentang pasar, pelanggan, prospek, dan pesaing. Untuk yang ketiga, yakni para manajer dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi internal pegawai dengan menggunakan internal sebagai internal pribadi. Untuk yang keempat, yakni perusahaan juga dapat mempermudah serta komunikasi eksternal di antara pelanggan dalam menciptakan gosip online dan offline melalui para duta, merek, dan konsumsi pengguna lainnya. Untuk yang nomor 5, yakni pemasar target dan komunikasi dua arah menjadi lebih mudah berkuat berkat perkembangan majalah minat khusus.